Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubaraka. Rabbana zidna ilma warzuqna fahmah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Taqabbal minna ya karim, alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tentu kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena malam hari ini Allah masih memberikan kita nikmat yang begitu luar biasa. Allah masih memberikan kita taufik, memberikan kita hidayah ma'unahnya. Allah tolong kita sehingga kemudian Allah bisa mempermudah kita untuk melaksanakan satu dari sekian banyak kewajiban kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah terima salat kita, Allah jadikan salat kita sebagai wasilah Allah mengampuni dosa-dosa dan menghapus seluruh kesalahan-kesalahan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dirahmati Allah, perlu kita pahami bersama bahwa ketika kita bisa melakukan amal salih, saat kita berhasil menunaikan amal salih, mengerjakan kebaikan, kita perlu paham bahwa itu semua terjadi karena taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu semua terjadi karena kita dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena ikhtiar kita, bukan karena kehebatan kita, juga bukan karena kebiasaan kita. Setiap kita melakukan amal salih itu murni Allah yang kasih taufik sama kita, Allah yang bantu kita. Kalau Allah gak bantu, Allah gak kasih taufik, walaupun kita sudah merencanakan, walaupun kita sudah kemudian mengagendakan, tetap saja kemudian kita tidak bisa melakukan itu. Termasuk yang sering kemudian kita kadang remeh, menganggap enteng ketika kita memahami bahwa amal solih yang kita lakukan itu karena kebiasaan kita. Kok cek bisanya kamu istiqomah sholat maghrib berjamaah gitu? Iya wis ket biyen aku biasa. Kalimat ini secara tidak langsung sebenarnya kita menafikan peran Allah dalam amal soleh kita. Kalimat kebiasaan itu secara tidak langsung kita sebenarnya sedang menafikan peran Allah, bahwa tidak ada peran Allah di situ. Yang ada adalah peran kita. Kita sudah terbiasa, makanya bisa. Padahal tanpa ada taufik dari Allah, walaupun kita terbiasa, bisa jadi gak jadi. Maka cuma yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini penting untuk kita sadari bersama bahwa setiap kita melakukan amal salih itu karena Allah kasih taufik, karena Allah yang bantu, bukan semata-mata karena kebiasaan kita. Ya. Bukan Pak. Karena kalimat wis biasa itu menafikan peran Allah di dalamnya. Dan biasanya orang yang bisa melakukan amal salih dan amal salih itu tidak disandarkan kepada Allah, maka dia potensi untuk ujub dan sombong.
Kalau jenengan baca di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, Imam Ibnu Katsir itu ketika beliau menukil pendapatnya Imam Ibnu Abbas, saat Imam Ibnu Abbas menjelaskan tentang siapa iblis yang tidak mau sujud kepada Adam dalam kisah Nabiullah Adam itu, Imam Ibnu Abbas mengatakan kana ismuhu Azazil. Nama iblis itu adalah Azazil. Siapa Pak? Azazil. Jadi iblis yang tidak mau sujud kepada Adam ketika diperintah oleh Allah itu namanya Azazil. Wa kunyatuhu Abu Kurdus. Dia punya panggilan Abu Kurdus. Wa kana min khuzanil jinan. Dan dia termasuk dari penjaga pintu surga. Coba Pak, kurang mulia apa nih iblis ini? Ya, dia termasuk penjaga pintu surga dulunya. Wa kana min asyrafihim. Dan dia termasuk makhluk yang paling mulia di antara yang lainnya. Jadi iblis ini dulu ini makhluk mulia, dimuliakan betul. Wa kana min aktsarihim ilman wa ibadatan. Dia termasuk hamba Allah, makhluk Allah yang paling banyak ilmu, paling banyak ibadah. Itu kalimat Ibnu Abbas. Jadi ini makhluk mulia, tapi kemudian berubah menjadi sangat sombong dan tidak mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud, serta tidak mau mengakui keunggulan atau fadilah Adam. Itu dulunya adalah makhluk Allah yang mulia. Kenapa kemudian dia melakukan itu? Karena dia terjebak pada satu pemahaman di mana seluruh pencapaian yang dia capai itu semata-mata karena kehebatan dia. Pencapaiannya itu dipahami karena ikhtiarnya. Maka ini bahaya Pak. Amal solih yang kita lakukan dan kita pahami bahwa itu adalah bagian dari ikhtiar kita, itu punya potensi melahirkan ujub dan sombong cukup besar. Cukup besar. Bahkan yang paling tipis adalah melahirkan kebanggaan diri. Aku lebih solih daripada dia. Aku lebih benar daripada dia. Aku lebih sunnah daripada dia. Kenapa? Karena kita merasa itu ikhtiar kita. Sehingga amal yang diyakini sebagai ikhtiarnya, itu kalau dia berhasil, dia punya potensi untuk ujub. Dan dia ketika dia berjumpa dengan orang yang tidak melakukan itu, dia punya potensi untuk meremehkan. Karena dia merasa dia lebih kuat, lebih bisa, lebih mampu. Bapak kalau baca sirah tentang Qarun, Qarun itu Muslim apa kafir? Muslim apa kafir? Nah, susah jawabnya nih. Hah? Qarun itu dulunya Muslim. Dia adalah orang terdekatnya Musa. Para ulama sirah mengatakan dia adalah ibnu ammi Musa, anak pamannya Musa. Siapa berarti? Sepupu sama Musa. Maka nempel dengan Musa, ikut mendampingi Musa dalam dakwah Musa. Bahkan Qarun itu dulu di dalam komunitas Bani Israel, dia dijuluki sebagai Al-Munawwar, orang yang mendapatkan cahaya. Kenapa? Bihusni sautihi bit Taurah. Karena ketika dia membaca Taurat, kitab Tauratnya Musa, dia membaca dengan sangat indah sekali. Maka dia mendapatkan julukan Al-Munawwar, orang yang mendapatkan cahaya. Tapi itu dulu Pak, sebelum dia akhirnya diuji oleh Allah dengan harta dan kekayaan begitu besar, dia tidak siap dengan ujian itu. Akhirnya kemudian dia menjadi musuhnya Musa, menjadi orang munafik, dan akhirnya menjadi musuh Musa. Dan salah satu yang menyebabkan dia akhirnya kufur, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia senantiasa memahami bahwa pencapaiannya
adalah innama utituhu ala ilmin indi. Aku mendapatkan itu semua karena aku layak mendapatkannya, karena ikhtiarku. Jadi orang tuh kalau memahami seluruh kebaikannya karena ikhtiarnya dia, atau dalam tanda kutip karena kebiasaannya, maka dia punya potensi ujub dan sombong yang cukup besar. Jenengan aja kalau punya anak dan kemudian Allah takdirkan anaknya salih, salatnya tertib, kalau diperintah langsung taat, anaknya masya Allah salih luar biasa, dan jenengan merasa bahwa yang mensolihkan itu adalah diri kita, ikhtiar kita, maka potensi ujubnya luar biasa. Kadang kita keceplosan bilang, tuh anakku kalau bukan aku yang nyekolahkan, kalau bukan aku yang ngedidik, gak bakalan kayak gitu. Coba. Jadi setiap amal yang kita yakini bahwa itu adalah ikhtiar kita, itu menjadi punya potensi ujub cukup besar. Saya tidak hendak membandingkan tidak hendak membandingkan Sulaiman dengan Qarun, karena duanya punya kasus yang sama tapi keduanya berbeda. Sulaiman itu orang kaya, tapi kekayaannya digunakan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, sementara Qarun tidak. Tapi keduanya Sulaiman pernah kepleset, Pak. Sulaiman itu pernah dalam sebuah momentum beliau mengatakan, la atufanna fil laila ala mi'ati imra'atin. Aku akan keliling kepada istri-istriku sejumlah 100 istri dalam satu malam. Jadi Sulaiman itu punya istri berapa? Daud yang punya istri 100. Sulaiman punya istri 1000. Jangan harus ngebayangin kayak apa ngopeni istri 1000. Kita ngopeni satu aja wis. Wakeh ngeluh. 1000. Tapi Sulaiman punya berbagai macam perlengkapan, fasilitas, logistik, ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Sulaiman mampu untuk ngopeni 1000. Nah, dalam satu momentum beliau pernah menyampaikan begini, aku akan berkeliling dalam satu malam kepada 100 istriku. Dan dari 100 istriku itu nanti semuanya akan hamil, kata Sulaiman. Dan semuanya akan melahirkan anak muqatilan fi sabilillah, yang nanti anak-anak itu akan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam semalam keliling sama 100 istrinya, semua akan hamil 100 istrinya itu, dan semua akan melahirkan anak 100 anak yang kelak akan menjadi prajurit-prajurit Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah dirahmati Allah, beberapa waktu setelah itu dari 100 orang itu tidak ada yang hamil kecuali hanya 1. Dan yang 1 itu ketika melahirkan prematur, tidak sempurna fisik anaknya dan akhirnya meninggal. Kemudian baginda Rasul memberikan satu komentar pada peristiwa ini, kata baginda Rasul, wa illam yakul insyaallah wa lam yakul Sulaiman insyaallah. Itu karena Sulaiman tidak mengatakan kalimat insyaallah. Sulaiman lupa menisbatkan perbuatannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya Nabi Sulaiman mengatakan, insya Allah malam ini aku bisa keliling kepada 100 istriku, dan atas izin Allah 100 istriku itu akan punya potensi hamil, juga atas izin Allah 100 istriku yang hamil itu akan melahirkan anak. Maka kata baginda Rasul, nanti Allah kasih semuanya. Tapi karena Sulaiman lupa menisbatkan itu kepada Allah, menyandarkan itu kepada Allah, akhirnya gak ada yang jadi, Pak. Gak ada yang jadi. Maka Allah itu cemburu ketika kita melakukan amal soleh, tidak kita nisbatkan kepada Allah, tidak kita sandarkan kepada Allah. Kita katakan, itu karena aku terbiasa sudah. Kok bisa ya kamu sholat tahajud setiap malam? Iya, aku biasa ket bien. Ini kalimat ringan, tapi secara tidak langsung ini menafikan atau sama sekali tidak ada peran Allah di dalamnya. Semuanya peran kekuatan kita, kebiasaan kita. Maka mestinya kita mengatakan karena taufik dari Allah, karena Allah yang bantu, karena Allah yang tolong. Kalau Allah gak tolong gak bisa, gak bisa. Hatta kita terbiasa gak bisa. Hatta pun kita terbiasa sholat,
bisa jadi sholat kita tidak bernilai apa-apa karena kita merasa bahwa itu semua adalah karena ikhtiar kita. Kita menafikan peran Allah. Sulaiman, baginda Rasul pernah suatu waktu juga kepleset. Waktu itu orang-orang kafir Quraisy sowan, kalau bahasa kita, sowan ke Yahudi di Madinah. Mereka kemudian curhat kepada orang Yahudi di Madinah bahwa ada salah seorang saudara kami di Mekah yang mengaku dirinya sebagai nabi dan utusan Allah. Kira-kira bagaimana cara kita menguji bahwa dia benar atau salah? Dia pembohong atau beneran? Maka kata Yahudi, tanyakan kepada dia tentang 3 hal. Kalau dia bisa jawab 3 hal ini, maka betul dia seorang nabi. Tapi kalau dia tidak bisa jawab 3 hal ini, maka dia adalah mutakawwal. Mutakawwal itu ya kebanyakan ngomong, ngedabrus kalau bahasa kita. Mutakawwal. Pertama, tanyakan dia tentang beberapa anak muda yang kemudian kabur dari Raja Zalim, kemudian bersembunyi di goa. Kemudian yang kedua, tanyakan kepada dia tentang kisah seorang raja, di mana raja ini punya wilayah kekuasaan terbentang dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Dan tanyakan kepada dia tentang ruh. Seperti apa itu ruh? Kalau dia bisa jawab, maka dia benar sebagai seorang nabi. Karena Yahudi itu Yahudi itu punya track record, dia punya nabi banyak banget. Yahudi itu punya nabi banyak banget. Ya, puluhan bahkan ratusan. Bahkan dalam satu zaman kadang ada 4 nabi, satu generasi ada 4 nabi, ada 5 nabi, dan lain sebagainya. Sehingga mereka paham betul ciri, karakter, sifat dari seorang nabi. Dan cerita tentang ini hanya mereka yang paham. Maka jemaah yang dirahmati Allah, kembalilah orang-orang kafir Quraisy Mekah itu ke Mekah, dan kemudian dia menghadap kepada baginda Rasul. Kemudian mereka bertanya, Muhammad, ceritakan kepada kami pertama tentang sekumpulan anak muda yang kemudian dia lari dari Raja Zalim dan bersembunyi di sebuah gua. Siapa itu, Pak? Ashabul Kahfi. Kemudian ceritakan kepada kami tentang seorang raja yang dia kekuasaannya terbentang dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Siapa itu, Pak? Dzulqarnain. Kan ada di dalam kisah Ashabul Kahfi dalam surat Al-Kahfi. Kemudian ceritakan kepada kami tentang ruh. Baginda Rasul ketika mendapatkan pertanyaan ini, beliau kemudian langsung menjawab, ujibukum ghadan. Besok aku kasih tahu. Tanpa mengucapkan kalimat insya Allah. Baginda Rasul lupa, tidak mengucapkan kalimat insya Allah. Maka itu kemudian ditegurkan di dalam surah Al-Kahfi itu, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Dan janganlah engkau Muhammad sekali-kali mengatakan bahwa aku akan melakukan ini besok, kecuali engkau mengatakan insya Allah. Baginda Rasul tidak mengatakan itu. Beliau lupa, tidak menisbatkan atau menyandarkan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mestinya beliau mengatakan insya Allah, atas izin Allah besok aku kasih tahu. Karena memang malaikat Jibril itu setiap baginda Rasul dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan yang beliau tidak tahu jawaban, biasanya malaikat Jibril langsung ngasih jawaban. Di momen itu, jemaah dirahmati Allah, ketika mereka bertanya tentang 3 hal itu, rupanya besoknya, hari di mana baginda Rasul menjanjikan akan memberikan jawaban, besoknya wahyu tidak turun, Pak. Wahyu tidak turun. Baginda Rasul kebingungan, beliau gelisah. Kok gak bisa gak turun? Kenapa malaikat Jibril gak turun? Sementara orang-orang kafir Quraisy sudah bergembira. Memang Muhammad gak paham ini berarti. Berarti selama ini memang dia bukan orang yang jujur. Dia selama ini hanya mengada-ngada. 2 hari berikutnya gak turun lagi. 3 hari gak turun. 4 hari gak turun. Seminggu gak turun. Pusing, Mbak. Mau jawab apa? Karena memang beliau gak paham. Rupanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kata para ahli tafsir ketika mentafsirkan tentang ketika memberikan keterangan tentang asbabun nuzul dari surah Al-Kahfi,
Para mufassir mengatakan amsakallahu al-wahya 15 yauman. Allah menahan untuk tidak menurunkan wahyu itu sepanjang 15 hari lamanya. Karena Allah cemburu ketika baginda Rasul tidak menisbatkan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini penting sekali, Pak, bahwa seluruh amal solih yang kita lakukan, kita perlu meyakini bahwa itu terjadi karena taufiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya selalu mengatakan begini, kalau jenengan sudah sering ngaji begini, Pak, sudah sering sholat berjamaah di masjid, itu saya kok yakin ya, setan itu gak bakalan menggoda jenengan untuk musyrik atau murtad tuh kok gak yakin saya. Sampean disuruh murtad sama setan itu kayak gak yakin, karena sensornya sudah terlalu kuat. Jadi kalau disuruh murtad, suruh nyuri sandal di masjid itu kok kayak ndak deh. Tapi kadang setan bermain lembut. Setan tidak nyuruh jenengan untuk murtad, tidak nyuruh jenengan untuk syirik, tapi setan kadang melintir sedikit saja. Setan menggoda sampean agar sampean meyakini bahwa seluruh amal soleh yang sampean lakukan itu karena ikhtiar sampean, sehingga memunculkan bangga diri di dalam hati kita. Aku bisa sholat di masjid secara berjamaah. Ketemu di luar sama orang yang nggak berjamaah, kita seperti memandang rendah dia. Kita sudah bisa kajian begini, sudah bisa bertolabul ilm, ketemu di luar orang yang kemudian maghribnya tidak bertolabul ilm, kita memandang rendah dia. Kenapa? Karena kita merasa bahwa itu ikhtiar kita, punya potensi ujub atau sombong yang cukup besar. Maka hati-hati jemaah dirahmati Allah. Hati-hati sekali. Kita perlu terus melatih diri kita untuk selalu menisbatkan seluruh amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita membaca sirah tentang Nabiullah Musa alaihi salam, kalau saya bilang sirah, Bapak tahu apa artinya? Sejarah ya. Kalau kita membaca sejarah tentang Nabiullah Musa alaihi salam, kita akan mendapati bahwa akhir dari episode Musa itu dengan Fir'aun itu berakhir nanti di Laut Merah, kan begitu ya? Berakhirnya di mana? Di Laut Merah. Maka kalau kita baca itu rentetannya, mulanya Musa itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membawa seluruh Bani Israel yang dulu dibawa masuk oleh Yakub ke Mesir atas perintah Yusuf. Paham ya? Jadi kan Bani Israel itu dulu ada di Syam, kemudian dibawa masuk oleh Yakub ke Mesir, itu diperintah oleh Yusuf. Karena Yusuf waktu itu naik tahta menjadi menteri, maka diperintah untuk datang ke Mesir. Nah, ketika Fir'aun kemudian jadi pimpinan, dia menzalimi Bani Israel, maka kemudian keluar perintah dari Allah, Musa diminta untuk membawa Bani Israel seluruhnya kembali ke Syam. Maka malam-malam sama Musa diminta untuk keluar semua dari Mesir. Diminta untuk keluar semua dari Mesir. Rupanya paginya itu Fir'aun baru sadar bahwa seluruh Bani Israel bersama Musa semuanya keluar dari Mesir, kabur menuju Syam. Maka saat itu oleh Fir'aun dikejar, ya. Jadi malamnya keluar, paginya dikejar. Karena Musa itu membawa pasukan cukup banyak, sekitar 600.000, dan sebagian besarnya adalah syuyukh, orang-orang yang sudah tua, sementara kemudian kendaraannya juga tidak lengkap, maka Musa berjalan juga tertatih-tatih. Sementara Fir'aun saat mengejar Musa itu menggunakan prajurit yang cukup banyak dengan kendaraan yang juga cukup lengkap. Sehingga Nabiullah Musa itu kemudian terkejar oleh Fir'aun persis besok harinya. Jadi malam berangkat keluar dari Mesir, paginya dikejar, tersusul besok paginya. Karena waktu itu Nabiullah Musa dihimpit oleh dua hal. Satu, di depannya ada Laut Merah. Yang kedua, di belakangnya ada pasukan Fir'aun. Nah, ini menarik nih, Pak. Ketika Nabiullah Musa terhimpit oleh dua hal itu, dan
orang-orang Bani Israel waktu itu sampai kemudian berkeluh kesah kepada Musa. Mereka mengatakan, inna lamudrakun, wahai Musa, sesungguhnya tamatlah kita ini. Kita akan terkejar, kita akan dibantai, kita akan dibunuh semuanya. Nabiullah Musa mengatakan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdi. Enggak, kata Musa, sesungguhnya Tuhanku bersamaku dan akan memberikan petunjuk kepadaku untuk kita keluar dari masalah ini. Karena yang menyuruh Musa, yang membuat peta perjalanan malam itu Allah. Yang menyuruh Musa datang ke Laut Merah itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena yang menyuruh Allah, maka pasti Allah punya solusi. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi di satu sisi Musa juga khawatir. Kenapa khawatir? Karena pasukan Fir'aun sudah mulai mendekat, sementara belum ada perintah untuk melemparkan tongkat. Tongkat Musa itu, Pak, itu kayu, unsurnya kayu, zatnya kayu. Kalau dia tidak diperintah, maka tongkat itu tetap kayu. Jenengan jangan membayangkan bahwa tongkatnya Musa itu asal dilempar bisa jadi ular, asal dilempar bisa membelah lautan. Enggak. Dia tongkat kayu yang kalau tidak ada perintah dari Allah tidak bakalan jadi apa-apa, tetap jadi kayu. Gitu. Nah, ketika pasukan Fir'aun ini tambah mendekat, belum ada perintah. Sampai akhirnya sudah cukup dekat sekali, tiba-tiba keluar perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, fadrib bi'asakal bahar. Lemparkan tongkatmu wahai Musa, lemparkan ke laut itu. Maka ketika dilempar, tuh laut terbelah. Ada yang mengatakan terbelahnya 2, jadi kanan kiri. Tapi juga ada riwayat yang mengatakan terbelahnya 12. Jadi berupa 12 lorong begitu. Kenapa 12? Karena Bani Israel itu ada 12 asbat atau 12 suku. Kan Nabiullah Yakub tuh punya anak 12. Dan mereka rasis sekali. Rasis itu nggak mau ngumpul sama yang lain. Jadi pengennya punya salurannya sendiri-sendiri. Nah, ini menarik. Ketika laut itu terbelah, diterbelah jadi 2 atau terbelah jadi 2, pokoknya terbelah. Lalu kemudian Musa masuk bersama pasukannya, bersama Bani Israel, kemudian nyebrang, masuk itu. Itu Fir'aun tidak langsung masuk, Pak. Karena kalau langsung masuk, bisa jadi pertarungan itu terjadi di tengah lautan. Fir'aun itu mandek dulu dia. Mandek, kemudian dia merenung begini kalimat renungannya itu. Imam Ibnu Katsir menukil itu dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Fir'aun itu kemudian berpikir, ini laut terbelah, gak mungkin kekuatannya Musa. Ini kan logis, Pak. Ini laut bisa terbelah, gak mungkin kekuatannya Musa yang bisa membelah lautan ini. Musa itu manusia. Fir'aun juga merasa dirinya manusia. Dan sebesar apapun kekuatan manusia, tuh gak bisa sampai membelah lautan seperti ini. Maka Fir'aun mandek, Pak. Gak mau masuk dia. Sampai Musa itu dengan pasukannya semua sudah nyebrang. Lalu kemudian Musa mau ngambil tongkatnya, oleh Allah bilang, watrukil bahra rahwa, biarkan laut itu terbelah, jangan diambil tongkat. Sementara di seberang sana Fir'aun masih mandek, masih mikir, dia mau masuk takut. Dia mulai sadar bahwa jangan-jangan Tuhannya Musa selama ini benar, bahwa Musa itu punya Tuhan. Karena gak mungkin Musa membelah lautan ini. Pasti ada kekuatan yang lebih besar dari kekuatannya Musa. Dan jangan-jangan itulah Tuhannya Musa. Maka karena dia mandek, pasukannya juga mandek. Sampai akhirnya kemudian malaikat Jibril, beliau menyamar seperti pasukannya Fir'aun, lalu menunggang kudanya, memacu kudanya sekuat-kuatnya, wes gitu, Pak, masuk ke dalam lautan itu. Dan itu memancing, memprovokasi yang lainnya untuk ikut masuk ke dalam. Maka Fir'aun pun tersudut, dia juga ikut masuk ke dalam. Terus semua masuk. Setelah dipastikan semuanya masuk, maka Allah memerintahkan kepada Musa untuk mengambil itu. Ketika diambil semuanya tenggelam, tidak ada tersisa sedikit pun. Nah, angle berikutnya, kisah berikutnya jauh lebih menarik. Karena kata Allah, fa'ida adrakatil gharaq,
kena laut itu, jadi tenggelam di laut, Fir'aun tuh sempat mengatakan, amantu, aku beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi Bani Israel. Aku beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Sampai sebegitunya, dia berada pada tingkat keyakinan yang penuh bahwa Musa itu memang punya Tuhan dan Tuhannya Musa yang benar. Tetapi saat dia mengatakan itu, rupanya malaikat Jibril tidak setuju dan tidak ridho. Malaikat Jibril kemudian mengambil pasir yang ada di dasar lautan, disumpeli itu mulut Fir'aun, Pak, agar dia tidak mengatakan itu dan tidak membuat rahmat Allah turun pada dia. Karena bisa jadi rahmat Allah jadi turun, dia mati dalam keadaan muslim, lah bahaya. Ketika kemudian disumpeli jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia mati tanpa membawa iman. Nah, ini pelajarannya luar biasa. Bahwa di tengah Fir'aun itu sadar bahwa Tuhannya Musa itu benar, ternyata dia nggak bisa beriman. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama, rupanya malaikat Jibril itu tidak ridho kalau sampai Fir'aun ini mati dalam keadaan beriman. Kenapa dia nggak ridho? Karena kalau sampai dia mati dalam keadaan beriman, itu rusak, Pak. Itu akan menciptakan presiden buruk untuk generasi berikutnya, bahwa ternyata orang sezalim, sebejat, sejahat Fir'aun itu mati bisa husnul khotimah loh, Pak. Orang generasi berikutnya akan mengatakan, boleh dong saya zalim, boleh saya membunuh, boleh saya menindas, toh pada akhirnya saya bisa kayak Fir'aun. Maka malaikat Jibril tidak ridho kalau sampai orang seperti Fir'aun ini masuk Islam di akhir hayatnya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini lebih menarik lagi. Ternyata malaikat Jibril itu sukses dalam misi untuk nyumpeli Fir'aun. Sukses dia. Kan kalau dia sukses, itu berarti Allah juga menginginkan hal yang sama. Ya kan? Kan kalau Allah pingin dia masuk Islam di akhir hayatnya, malaikat Jibril tidak bakalan sukses. Tapi ternyata Allah menginginkan hal yang sama, bahwa Allah tidak ridho kalau sampai orang sejahat Fir'aun ini bisa mati dalam keadaan beriman. Allah gak ridho. Maka oleh Allah dibantu malaikat Jibril untuk bisa sukses nyumpeli mulut Fir'aun. Maka malaikat Jibril itu pernah bercerita kepada baginda Rasul. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, lau ra'autani, ya Rasul, seandainya engkau melihat bagaimana aku mengambil pasir yang ada di dasar lautan, kemudian fa'adussuhu, kemudian aku sumpeli itu mulutnya Fir'aun, karena aku takut makhafatan antana lahur rahmah. Aku takut kalau dia berulang-ulang kali mengucapkan kalimat tauhid, dia kemudian mendapatkan rahmat Allah dan masuk Islam. Maka tak sumpeli ya Rasul, gak ridho aku. Itu baginda Rasul kemudian segitunya gitu. Karena memang orang sebejat itu mestinya memang tidak husnul khotimah. Ya. Karena itu akan membuat yang lain jadi jealous kalau bahasa kita. Duh, kok bisa sebegitunya? Kemudian yang terakhir, yang ketiga nih. Fir'aun itu, di mana dia di tengah kesadaran bahwa Tuhannya Musa itu benar, ternyata tidak berhasil membuat dia mati dalam keadaan beriman. Itu kalau versi saya, itu seperti buah busuk yang dia sudah tanam lama dan dia panen saat itu. Jadi itu adalah buah dari keburukan yang dia sudah tanam sejak lama sekali, melalui kejahatannya, penindasannya, kezalimannya, penyiksaannya kepada Bani Israel, yang kemudian kebusukan itu yang sudah lama ditanam itu dia tuai, dia panen saat di akhir hayatnya. Pertanyaannya, apa yang lebih buruk dari kematian yang su'ul khotimah? Apa ada yang lebih buruk dari kematian
tidak bawa iman. Ada nggak? Tidak ada. Kematian tidak membawa iman itu adalah keburukan di atas keburukan. Penderitaan di atas penderitaan. Dan itu terjadi kepada Fir'aun karena dia sudah menanamnya cukup lama sekali. Bukankah apa yang kita tanam yang akan kita tuai? Dia menanam kejahatan cukup lama, menanam kezaliman cukup lama, maka dia menuainya di saat dia mau mati, di tengah dia sadar bahwa Tuhannya Musa benar. Itu keburukan yang sudah dia tanam. Maka kita ingat dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, kalau kita berbuat baik apa saja, berbuat baik kepada Allah dengan ibadah salat kita, ibadah zikir kita, bacaan Quran kita, atau puasa kita, atau berbuat baik kepada orang lain, bantuin tetangga, ngurus masjid, kemudian bantuin keluarga, bantuin istri, bantuin anak, atau menolong fakir miskin, yatim dan lain sebagainya. Seluruh kebaikan itu, kata Allah, pada hakikatnya akan kembali kepada kita. Penikmat atau penerima manfaat terbesar dari kebaikan yang kita lakukan adalah diri kita sendiri, Pak. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, ya, contohnya kita membantu anak yatim katakanlah, kita jangan pernah berpikir bahwa yang menikmati kebaikan kita, yang paling besar mendapatkan manfaat dari kebaikan kita itu adalah anak yatim itu. Tidak. Dia terbantu, iya. Tapi yang menerima manfaat terbesar dari apa yang kita lakukan adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Sama, wa in asaktum falaha. Keburukan yang kita lakukan apa saja, keburukan itu kepada Allah, tidak mau sholat, meninggalkan sholat, kemudian apalagi berdusta, tidak jujur, ngambil hak orang lain, zalim pada orang lain. Seluruh keburukan ini pada akhirnya efeknya akan kembali kepada kita. Akan kembali kepada kita. Saya sering mencontohkan simple saja, Pak. Kalau kita tuh sering ke tempat mall katakanlah ya. Kalau jenengan sering ke mall pakai mobil katakanlah, biasanya kalau weekend itu di mall tuh di parkirannya kan susah cari parkiran tuh. Tapi kalau kemudian jenengan masuk di parkiran pertama, di tengah orang kemudian susah nyari parkir karena banyak mobil di situ, tiba-tiba pas jenengan masuk bersamaan dengan itu ada orang keluar. Di saat yang lain sudah naik ke lantai 2, lantai 3, tapi pas jenengan masuk di saat bersamaan ada orang keluar, sehingga jenengan tidak perlu. Itu jangan kemudian mengatakan, oh kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Itu bisa jadi ada amal perbuatan baik kita yang oleh Allah terima dan Allah balas saat itu. Tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Apa saja. Tiba-tiba jenengan kemudian terjatuh, langsung ada yang mau, yang nangkep katakanlah. Yang nangkep. Jangan bilang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Itu ada perbuatan baik kita yang diterima dan kemudian Allah balas dengan kebaikan itu. Kebaikan itu. Termasuk kalau jenengan lihat kadang di video itu ada orang udah jatuh guling-guling, mestinya itu kena lindis sama truk. Tapi ternyata pas mau dilindis truknya berhenti. Persis. Jangan bilang kebetulan, enggak. Itu ada perbuatan baik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah kemudian balas dengan itu. Ya. Jadi seluruh perbuatan baik kita itu pada akhirnya penikmat terbesarnya adalah kita. Fir'aun itu begitu, dia akhirnya mati dalam keadaan tidak beriman. Dia menikmati keburukannya karena dia menanam keburukan cukup lama. Maka dia menikmati keburukan di akhirnya itu. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi penting buat kita agar kita itu kemudian ketika melakukan kebaikan jangan berpikir bahwa penikmat dari kebaikan kita adalah orang lain. Enggak, kita sendiri, jemaah yang dirahmati Allah. Kita sendiri. Seluruh amal baik yang kita lakukan itu Allah akan membalasnya
Dan berikut juga seluruh amal buruk yang kita lakukan, Allah juga akan membalasnya. Kemudian yang terakhir, jemaah yang dirahmati Allah, saat Nabiullah Musa kemudian diselamatkan dari Fir'aun, bisa nyebrang Laut Merah, lalu kemudian Fir'aun tenggelam, dan beberapa Bani Israel ada yang kasak kusuk. Jangan-jangan Fir'aun itu walaupun tenggelam tapi bisa selamat nanti. Karena bisa jadi dia berenang Pak di dalam. Maka ada sebagian yang syak, yang ragu kalau Fir'aun itu mati. Walaupun Musa mengatakan seluruhnya meninggal. Tapi sebagian Bani Israel mengatakan, enggak, kami enggak percaya kalau dia meninggal sebelum kami lihat buktinya. Maka Allah mengatakan, fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Maka hari ini kami selamatkan badanmu, jasadmu wahai Fir'aun, agar menjadi ayat atau menjadi tanda kekuasaan Allah, tanda kebesaran Allah di generasi berikutnya. Maka jasad Fir'aun itu diangkat sama Allah ke atas. Hanya dia saja yang kemudian jasadnya diangkat ke atas permukaan. Dan hari di mana Musa diselamatkan oleh Allah dari Fir'aun, menang dari kejaran Fir'aun, itu adalah hari Muharram, tanggal 10 Muharram atau Yaumu Asyura, tanggal 10 Muharram. Nah, ini menarik Pak. Kalau kita membaca sirah para nabi, bukan hanya Nabiullah Musa alaihi salam saja yang kemudian oleh Allah diselamatkan pada Yaum Asyura. Terlalu banyak sirah menceritakan kepada kita tentang hamba-hamba Allah, orang-orang yang Allah cintai yang diselamatkan pada Yaum Asyura. Satu, Musa. Yang kedua, kalau kita baca kisah Ibrahim alaihi salam, Ibrahim itu ketika oleh Raja Namrud kemudian dibakar, itu beliau berada dalam tungku pembakaran itu selama, ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 50 hari. Bayangkan Pak, 40 hari atau 50 hari. Gak usah jauh-jauh. Jenengan kalau istri lagi masak goreng itu, pas waktu minyaknya itu kelupuk-kelupuk itu, jenengan taruh tangannya aja, barang semenit aja di situ. Itu sudah sangat luar biasa. Dan Ibrahim alaihi salam itu 40 hari. Dan hari di mana Ibrahim kemudian menang dari Namrud, di mana kemudian Allah selamatkan Ibrahim dari bakaran itu, dari tungku pembakaran itu adalah Yaum Asyura, hari 10 Muharram. Kalau jenengan baca Nabiullah Yunus alaihi salam, ketika Nabiullah Yunus kemudian dimakan oleh ikan besar itu, lalu kemudian dibawa keliling di dasar lautan. Ada yang mengatakan, ulama sirah mengatakan bahwa dia dibawa keliling di 5 benua selama 40 hari, ada yang mengatakan 50 hari, sekitaran itu. Itu oleh ikan itu Nabiullah Yunus dikeluarkan, diantarkan ke tepian persis pada Yaum Asyura. Persis pada Yaum Asyura, 10 Muharram. Itu Nabiullah Yunus, Musa, Ibrahim, Yunus. Dan kalau jenengan membaca kisah Nabiullah Nuh alaihi salam, saat terjadi banjir bandang itu, banjir yang terbesar dalam sejarah peradaban manusia, yang tidak akan pernah terjadi banjir lagi seperti itu setelahnya maupun sebelumnya. Jadi banjir di zaman Nabiullah Nuh adalah banjir terbesar yang pernah ada di muka bumi, karena banjir itu terjadi di seluruh permukaan bumi. Karena kalimat Nabiullah Nuh alaihi salam ketika berdoa, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, tolong jangan engkau sisakan walau hanya satu orang kafir pun di muka bumi. Maka seluruh bumi terjadi banjir. Maka Allah memerintahkan Nuh untuk membuat kapal. Dan kapal itu adalah kapal besar yang luar biasa, yang kemudian kapal itu berlayar sepanjang 150 hari, mengitari Allah menggiring itu ke Ka'bah, kemudian tawaf di Ka'bah selama 40 hari. Itulah kenapa kemudian Ka'bah itu dulu pembuatnya adalah Nabiullah Adam alaihi salam, kemudian kena banjirnya Nabiullah Nuh alaihi salam, itu dindingnya rusak, yang tersisa hanya pondasi.
maka pondasi itu ditinggikan oleh Nabiullah Ibrahim. Itu bunyi ayatnya, wa id yarfa'u Ibrahimul qawaidah. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan kawaid, meninggikan pondasi. Nah, 150 hari berlayar yang pada akhirnya berlabuh di Bukit Jud. Saat beliau turun dari Bukit Jud, itu adalah persis Yaum Ashura, hari 10 Muharram. Yaum Ashura 10 Muharram, jemaah dirahmati Allah Subhanahu. Kalau kita melihat Nabiullah Yusuf alaihi salam, kisah Nabiullah Yusuf alaihi salam. Yusuf itu dalam episode hidupnya penuh dengan cobaan mulai dari kecil sampai beliau dewasa. Happy endingnya nanti diangkat jadi menteri. Tapi sebelum beliau diangkat jadi menteri, beliau dihukum bertahun-tahun lamanya karena difitnah oleh Zalikha atau Zulaikha. Itu beliau akhirnya bisa selamat dari hukuman itu, keluar dari hukuman itu, dari penjara itu persis saat 10 Muharram atau Yaum Ashura. Dan kalau jenengan merenungi ini, sekian banyak Allah menyelamatkan orang-orang salih, para ulama, para nabi di hari Ashura atau di bulan Muharram. Lantas kenapa kita masih punya alasan untuk mengatakan Muharram sebagai bulan sial? Sementara Muharram itu adalah bulan di mana Allah menyelamatkan banyak para nabi. Muharram Allah menyelamatkan banyak para nabi. Maka sejak kapan Muharram diyakini sebagai bulan sial? Lawang Muharram itu para nabi banyak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru Muharram adalah bulan Najah, Syahrun Najah. Bulan yang penuh dengan keselamatan, bulan yang penuh dengan kesuksesan. Maka kalau jenengan mau selamat, mau sukses, bangun rumahlah di bulan Muharram. Menikahlah di bulan Muharram. Betapa banyak kebaikan yang ada di dalamnya. Ya. Mulai dari Allah menjadikan bulan itu sebagai bulan haram, bulan yang suci. Allah menyelamatkan banyak nabinya di bulan itu. Maka justru bulan itu adalah Syahrun Najah, Sahrul Hurum, bulan yang sukses, bulan yang selamat, bulan yang disucikan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau jenengan kemudian mau nikahkan anak, nikahkan di bulan Muharram. Mau bangun rumah, bangun di bulan Muharram. Mau melakukan banyak kebaikan, lakukan di bulan Muharram. Insya Allah Muharram bukan bulan sial. Hadirin Allah wa ikum ajmain. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua, dan mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا وأزواجنا وذرياتنا وتلامذنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياكم من أهل الشر والضير واجعلنا وإياكم من أهل القرآن وأهل الإيمان اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا واغفر ذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته